Apa jadinya jika seorang sales properti mempunyai kemampuan mengubah wajahnya menjadi sangat mirip dengan orang yang dia mau? Penasarin? Dan inilah kisah berfokus kepada seorang pria bernama Sebastian atau sering dipanggil Bastian. Dan diketahui Bastian ini bekerja sebagai agen properti atau sering disebut sebagai sales yang bertugas menawarkan atau menjual apartemen. Dan pada saat Bastian ini mendapatkan pembeli seorang pria brewok, anehnya Bastian ini memperhatikan pria itu dengan sangat detail. Kemudian scene berfokus kepada Sebastian yang mencetak biodata pria tersebut, bahkan membeli sepatu yang sama. Dan setelah itu Bastian pun mengikuti pria tersebut kemanapun pria itu pergi. Bahkan ketika pria itu ke bioskop, tetap Bastian ikuti. Kemudian sesampainya di rumah, Bastian ini membuat sebuah wajah tiruan yang sangat mirip dengan pria tersebut. Dan keesokan paginya kita diperlihatkan Bastian yang sedang memasuki apartemen pria tersebut saat pria tersebut pergi. Dan kita akan diperlihatkan alat-alat yang Bastian ini gunakan untuk meniru pria tersebut. Dan setelah itu Bastian pun mulai menirukan wajah pria tersebut, penampilannya, dan bahkan mempelajari gaya bicaranya. Sedikit cerita bahwa Bastian ini menggonta-ganti wajahnya lebih dari ratusan kali karena faktanya Bastian ini terobsesi menggunakan wajah orang lain. Je suis Charles Beaumont. Dan di saat Bastian ini menggunakan wajah pria tersebut, sialnya ada yang mengenal pria tersebut dan kemudian kejar-kejaran pun tidak terelakkan lagi. Dan setelah lolos dari pria tersebut, scene berpindah kepada Bastian yang sedang menceritakan keanehannya ini kepada seorang pastor. Dan kemudian si pastor pun mengatakan jika Bastian ini merasa lebih baik jadi orang lain maka lakukanlah. Kemudian scene berpindah kepada Bastian dan kliennya yang bernama Treven. Sedikit cerita bahwa si Treven ini adalah pengacara seorang musisi terkenal. Dan kemudian si Treven pun menyuruh si Bastian ini untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi identitas rahasia kliennya tersebut. Sedikit cerita bahwa klien si Treven ini adalah seorang musisi dunia yang 7 tahun di Amerika. Dan kemudian Bastian pun ditugaskan untuk mencari apartemen yang indah, sunyi, nyaman, serta jauh dari keramaian. Aussi, aujourd'hui, je voudrais... Kemudian Treven pun memperlihatkan kepada Bastian kliennya yang bernama Henry. Sedikit cerita bahwa si Henry ini dulunya musisi terkenal dan sudah pensiun karena kecelakaan yang mengakibatkan 2 jarinya hilang. Dan kemudian si Henry pun menanyai Bastian apakah dia menggunakan parfum. Kemudian Bastian pun menjawab tidak. Dan setelah itu si Henry pun menyuruh si Bastian ini untuk mencarikan sebuah apartemen yang indah dan nyaman. Sesampainya di rumah, Bastian ini belajar menjadi sosok si Henry dengan cara mencetak fotonya dan membuat wajah palsu. Dan kemudian dia pun menonton video si Henry dengan wartawan dan mempelajari gaya bicara dan apa yang sering Henry lakukan. Kemudian scene berfokus kepada Bastian yang sedang menemui Henry bersama Treven. Dan kemudian si Henry pun menanyai Bastian tentang apartemen yang dia pesan. Lantas si Bastian ini mengatakan jika ada apartemen yang sunyi dan tertutup. Dan tanpa berpikir panjang lebar, si Henry ini langsung menyetujui apartemen itu tanpa melihat dulu apartemennya. We'll see. Madness, but he never listened to reason.
Dan kemudian Henry pun mengajak Bastian ke sebuah kafe yang mana mereka ini abu-abuan di sana. Dan setelah mereka minum alkohol dan cukup mabuk, Bastian pun mengantar Henry ini pulang dan melihat tangan si Henry. Dan sesampainya di rumah, Bastian ini tidak tidur-tiduran apalagi menyalakan VPN, tetapi dia langsung membuat wajah buatan dengan peralatannya. Dan di saat si Henry ini pergi, lantas Bastian ini menyusup masuk ke apartemen si Henry dengan membawa semua peralatannya. Dan setelah itu inilah penampilan Bastian yang sangat membuat saya terkejut karena benar-benar mirip dengan si Henry. Merci, bonne journée, monsieur. Dan karena Bastian ini terlalu lama di apartemen tersebut, lantas si Henry pun akhirnya pulang. Alhasil Bastian pun bersembunyi dan di saat akan pergi dari apartemen tersebut tiba-tiba. Dan kemudian datanglah Henry yang asli yang mengusir wanita tersebut. Dan si Bastian pun akhirnya bisa kabur dari apartemen dengan aman. Tapi sayangnya wanita tersebut malah di tangga dekat apartemen. Dan alhasil mereka pun pergi ke kafe untuk membicarakan anak mereka. Sedikit cerita bahwa wanita ini bernama Clement. Dan ternyata si Clement ini adalah istri si Henry. Dan alasan si Henry meninggalkannya dikarenakan Henry ini ingin mengejar karirnya di Amerika. La musique. Dan kemudian selang beberapa hari, Bastian ini mendatangi anak si Henry yang diketahui namanya adalah Vincent. Sedikit cerita bahwa Vincent ini hobi sekali dengan musik, yang bisa diambil kesimpulan bahwa hobinya ini sama dengan Henry. Kemudian keesokan harinya Bastian pun mendatangi si Clement dengan menyamar sebagai Henry. Dan karena penyamaran si Henry ini yang sangat sempurna, alhasil si Clement pun percaya bahwa itu Henry. Kemudian si Bastian yang menyamar mengajak Vincent ke sebuah taman dan menasihatinya bahwa aku sengaja meninggalkanmu dan ibumu agar kamu ini bisa meraih kesuksesanmu tanpa sosok ayah. Kemudian scene berpindah kepada Bastian dan Henry yang diketahui si Henry ini meminta apartemen lagi yang lokasinya di Spanyol. Tapi tiba-tiba saat pembicaraan itu berlangsung, Clement pun datang dan langsung marah-marah. Lantas kemudian Bastian pun menenangkannya. Dan setelah itu akhirnya pembicaraan Bastian dan Henry pun kembali terjadi. Mais dû revenir. Je la virai. Kemudian scene berpindah ke Bastian yang mendatangi villa Henry yang ada di desa. Lalu Bastian pun mengacak-ngacaknya. Lantas setelah itu Bastian pun menghubungi si Henry dan mengatakan ada perampok di villanya. Dan ternyata tujuan Bastian melakukan perbuatan itu adalah agar Bastian ini bisa mengajak si Clement dan anaknya liburan di villa si Henry. Dan setelah Bastian ini sampai di apartemen tersebut, Bastian pun langsung saja memasak makanan di dapur. Tapi kemudian dia dikagetkan oleh anjing si Henry yang merengek-rengek di sana. Dan setelah itu anjing itu pun diikuti Bastian. Ya, dan alangkah terkejutnya Bastian ini ketika mendapati si Henry gantung diri. Dan saya sendiri juga tidak tahu apa alasan si Henry ini. Dan setelah Bastian ini menurunkan si Henry, tiba-tiba Clement pun datang. Dan akhirnya setelah menyembunyikan mayat si Henry, lantas Bastian pun membukakan pintu apartemen tersebut. Dan akhirnya si Clement pun menitipkan si Vincent kepada si Bastian. Dan kemudian si Bastian pun menyuruh si Vincent untuk melihat-lihat rumahnya, sedangkan Bastian ini menenangkan dirinya di dapur. Dan tiba-tiba saat di ruang tamu si Vincent pun menemukan sebuah surat yang Henry tinggalkan untuknya. Tapi untungnya Bastian datang di waktu yang tepat dan mengambil surat tersebut. Alhasil Vincent pun bertanya mengenai surat itu. Lalu kemudian Bastian pun membacanya dan mengatakan bahwa dia memberikan biolanya kepada Vincent. Sedikit cerita bahwa surat itu berisi surat perpisahan yang ditinggalkan Henry kepada Vincent.
Tapi karena Bastian ini tidak ingin kedoknya terbongkar, alhasil Bastian pun membohongi si Vincent. Dan kemudian si Vincent pun langsung memeluk Sebastian ini. Kemudian karena Bastian ini bingung mau diapakan mayat si Henry, alhasil Bastian pun membawa mayat si Henry ini ke rumahnya. Dan kemudian Bastian pun mengganti wajah si Henry ini menyerupai dirinya, lantas dia pun langsung menghubungi keluarganya. Dan di saat menelpon, dia pun mengatakan bahwa dia ini akan bunuh diri dan meminta maaf kepada keluarganya dan semuanya. Dan setelah ledakan itu terjadi, Bastian pun resmi menjadi Henry. Dan agar benar-benar mirip 100%, Bastian pun memotong jarinya. Kemudian Bastian pun belajar meniru tanda tangan Henry dan menjalani hari-harinya dengan sangat santai menjadi sosok Henry. Part à passer pour un malheur. Scene kemudian berpindah ke Bastian yang mendatangi pemakaman si Henry dan melihat saudara-saudaranya yang sedang menangis. Dan sesampainya di rumah, si Bastian ini didatangi polisi yang melakukan investigasi dan menanyai tentang kematian itu. Dan karena polisi ini tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Bastian, akhirnya polisi itu pun pergi. Kemudian Bastian pun menghubungi Vincent dan mengajaknya untuk bermain biola di tempat yang ramai. Dan setelah melihat penampilan itu, Bastian pun bahagia dan merasa bangga dengan si Vincent. Kemudian keesokan harinya Bastian pun menyamar sebagai seorang polisi untuk melihat datanya atas kematiannya. Alhasil Bastian pun mendapati bahwa polisi akan melakukan penangkapan kepada si Henry karena dicurigai terlibat atas kematian Bastian. Lantas Bastian pun mengambil sebuah harta Henry dan memindahkannya atas nama Cleven dan Vincent. Dan setelah itu Bastian pun memberikan surat pemindahan itu kepada Cleven di sebuah kafe dan mengatakan selamat tinggal. Kemudian Bastian pun memberikan surat perpisahan kepada Treven dan beberapa uang yang cukup banyak. Dan kemudian Bastian pun mendatangi tempat operasi plastik dan mengubah wajahnya ini secara permanen mirip si Henry. Dan setelah itu dia pun mendatangi si Vincent yang sedang konser di sebuah pesta. Dan saat itu juga si Vincent ini memeluk Bastian. Tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap si Bastian. Dan alhasil dia pun mengakui sebagai pembunuh itu. Kemudian di akhir cerita diperlihatkan Bastian ini yang sedang divonis hukuman 10 tahun atas pembunuhan tersebut. Tamat. Sekian saya Cerit yang mewakili Angkling Dharma dari Indosiar mengucapkan cekicrit, peternakan siluman naga.